Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Retno Sundari, mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2020. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang tahu sekarang saya sedang berada di mana? Yaps, benar sekali, sekarang saya sedang berada di Masjid Agung Demak. Apa sih yang saya akan bahas dalam video kali ini? Dalam video ini saya akan membahas tentang tugas saya, yaitu mata kuliah probabilitas yang diampu oleh Ibu Nila Ubaidah, SPD MPD, tentang etnomatematika dalam probabilitas. Apa sih etnomatematika itu? Etnomatematika adalah matematika dalam perspektif budaya. Nah, dapat diartikan bahwa etnomatematika itu adalah pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Misal seperti benda bersejarah, bangunan bersejarah, tempat bersejarah, permainan tradisional, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mengambil contoh etnomatematika dalam probabilitas yang ada di Masjid Agung Demak. Sebelum ke pembahasan etnomatematika dalam probabilitas, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang sejarah Masjid Agung Demak dan benda-benda bersejarah yang ada di Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Agung Demak didirikan oleh Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak, sekitar abad ke-15 Masehi, yang dibantu oleh para wali songo. Masjid Agung Demak dipercayai dulunya digunakan sebagai tempat berkumpulnya para wali songo untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Masjid Agung Demak termasuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Atap Masjid Agung Demak berbentuk limas bersusun tiga yang menggambarkan iman, Islam, dan ihsan. Di depan Masjid Agung Demak terdapat bangunan Menara Azan yang dibangun pada tahun 1932 Masehi dengan tinggi 22 meter. Lokasi Masjid Agung Demak ini berhadapan langsung dengan alun-alun Demak yang digunakan sebagai titik pusat kegiatan kota Demak. Di depan Masjid Agung Demak terdapat bangunan situs kolam wudhu bersejarah. Kolam wudhu ini dulunya adalah tempat wudhu pertama kali yang dibuat ketika Masjid Agung Demak berdiri dengan luas 75 meter persegi dan kedalaman 3 meter. Kolam wudhu ini sekarang tidak lagi digunakan untuk wudhu dan dijadikan sebagai situs bersejarah yang dikelilingi oleh pagar besi. Di samping situs kolam wudhu bersejarah, terdapat Museum Masjid Agung Demak. Museum Masjid Agung Demak ini buka setiap hari pada jam kerja. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di dalam Museum Masjid Agung Demak. Di dalam Museum Masjid Agung Demak ini terdapat koleksi benda-benda bersejarah pada zamannya. Nah, untuk mengetahui apa saja sih koleksi benda-benda bersejarah, yuk ikutin saya terus. Ini adalah maket Masjid Agung Demak. Maket atau miniatur Masjid Agung Demak ini konon aslinya dibuat oleh Sunan Kalijaga, yang memang beliau adalah arsitek pembangunan Masjid Agung Demak. Selanjutnya terdapat 4 soko guru atau tiang penyangga yang dulunya adalah bagian bangunan induk Masjid Agung Demak yang asli. 4 soko guru itu adalah peninggalan 4 wali, yaitu Sunan Bonang yang berada di Tuban, Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon, Sunan Ampel yang berada di Surabaya, dan Sunan Kalijaga yang berada di Demak. Selanjutnya, terdapat pintu bledek Ki Ageng Selo. Pintu bledek ini adalah daun pintu berukir peninggalan murid Sunan Kalijogo yang bernama Ki Ageng Selo, yang dibuat pada tahun 1466 Masehi.
Daun pintu tersebut dari kayu jati berukir tumbuh-tumbuhan, jambangan, sejenis mahkota, dan kepala binatang. Menurut cerita rakyat yang berkembang, kepala binatang tersebut menggambarkan petir yang konon pernah ditangkap oleh Ki Ageng Selong. Karena itulah orang-orang menamakan pintu itu sebagai pintu bledek dan merupakan condro sengkolo yang berbunyi Nogo Mulat Salirowani, yaitu tahun 1466 Masehi. Selanjutnya ada daun pintu makam Kesultanan 1710 Masehi. Selanjutnya ada beduk wali abad 15. Beduk tersebut merupakan properti hasil kreasi budaya para wali yang menjadi sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat akan masuknya waktu sholat. Di samping beduk terdapat kentongan wali abad 15. Kentongan tersebut juga merupakan properti hasil kreasi budaya para wali yang menjadi sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat akan masuknya waktu sholat. Selanjutnya ada gentongkong dari dinasti Ming. Gentongkong berupa guci keramik peninggalan dinasti Ming yang merupakan hadiah dari Puteri Champa pada abad ke-14. Gentong tersebut dulunya digunakan sebagai penampung air untuk memasak. Selanjutnya ada kap lampu peninggalan Paku Buwono ke-1 pada tahun 1710 Masehi. Selanjutnya terdapat kayu tatal buatan Sunan Kalijogo. Selain itu juga terdapat kitab suci Al-Quran 30 juz tulis tangan. Al-Quran bertuliskan tangan 30 juz itu ditemukan di bawah atap ketika Masjid Agung Demak sedang dipugar. Koleksi kitab suci kuno Al-Quran 30 juz tulis tangan tersebut disimpan di dalam lemari panjang kaca dengan pengawet alami di dekatnya. Selanjutnya terdapat tafsir Al-Quran juz 15 sampai juz 30 karya Sunan Bonang. Selanjutnya terdapat batu umpak andesit. Batu umpak andesit adalah batu-batuan yang diambil dari Majapahit. Fungsinya sebagai penyangkal tiang agar tidak keropos. Selain itu, di belakang Masjid Agung Demak terdapat makam Raden Patah dan komplek makam Kesultanan Demak. Nah teman-teman, itu tadi tentang sejarah Masjid Agung Demak dan benda-benda bersejarah yang ada di Masjid Agung Demak. Selanjutnya kita ke pembahasan tentang etnomatematika dalam probabilitas yang ada di Masjid Agung Demak. Di depan Masjid Agung Demak ini terdapat 7 tiang lampu. Nah, kita dapat menggunakan 7 tiang lampu tersebut sebagai pembelajaran etnomatematika dalam probabilitas. Di sini ada 1 tiang lampu. Tiang lampu berarti total jadi 2. Di sini ada lagi 1 tiang lampu berarti total menjadi 3. Di sini ada 1 lagi tiang lampu berarti total 4 tiang lampu. Di sini ada 1 lagi tiang lampu berarti total menjadi 5 tiang lampu. Selanjutnya terdapat 1 tiang lampu lagi jadi total ada 6 tiang lampu. Selanjutnya ada 1 lagi tiang lampu berarti total ada 7 tiang lampu teman-teman. Nah, dari 7 tiang lampu tersebut dapat kita ambil sebagai pembahasan etnomatematika dalam probabilitas. Seperti apa pembahasannya? Yuk ikutin. Jadi, dari soal tersebut dapat kita selesaikan dengan penyelesaian permutasi n unsur yang berbeda, yaitu dengan rumus permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, di mana kita ketahui dari soal bahwa
N adalah banyaknya tiang lampu, yaitu N sama dengan 7. Dan R adalah banyaknya pengunjung yang akan berfoto secara berdampingan, yaitu R sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi permutasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Dari sini kita dapat membagi 4 faktorial dengan 4 faktorial. Kita coret. Sama dengan 7 dikali 6 sama dengan 42. 42 dikali 5 sama dengan 210. Jadi, banyak cara 3 pengunjung tersebut berfoto secara berdampingan adalah 210 cara. Nah teman-teman, itu tadi video dari saya tentang etnomatematika dalam probabilitas yang saya ambil dari bangunan bersejarah yaitu Masjid Agung Demak. Teman-teman, ternyata mudah bukan belajar etnomatematika dalam probabilitas? Kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.